Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para dewan juri, bapak dan ibu guru, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Reskiano Diasirwana, sering dipanggil Kiano. Kali ini saya akan bercerita tentang asal mula Karanganyar. Cerita ini saya ambil dari cerita rakyat dari Karanganyar, karya dari Daniel Agus Marianto dan Lestianing Raharjanti. Sebuah kisah yang bukan hanya menceritakan asal-usul sebuah daerah, tetapi juga mengandung pesan kehidupan yang sangat berharga bagi kita semua. Teman-teman, dengarkan ya. Ya, begini ceritanya. Pada zaman dahulu, ketika kerajaan Mataram masih berpusat di Kartosuro, keadaan kerajaan sedang tidak baik-baik saja. Raja yang berkuasa saat itu adalah Sunan Amangkurat. Namun kekuasaannya mulai melemah karena campur tangan Belanda yang semakin besar dalam urusan kerajaan. Akibatnya banyak kerabat keraton merasa kecewa. Mereka meninggalkan istana dan memilih berjuang melawan penjajah. Di antara mereka ada seorang bangsawan pemberani, Raden Mas Notowiryo, yang kita kenal sebagai Pangeran Diponegoro. Bersama istrinya Raden Ayusubiah, ia memimpin perlawanan dengan penuh keberanian. Perjuangan mereka sempat membuat Belanda kewalahan. Bahkan ia diangkat menjadi Sultan Heru Cokro. Namun kekuatan yang tidak seimbang membuat perjuangan itu harus terhenti. Ia ditangkap dan diasingkan jauh ke Tanjung Harapan. Sementara itu, sang istri berhasil melarikan diri. Ia mengasingkan diri di Bangwetan dan hidup sederhana sebagai seorang pertapa dengan nama Nyai Dipo. Suatu hari saat ia berdoa dengan khusyuk, terdengar suara gaib. Suara itu memberi petunjuk untuk pergi ke tengah hutan, mencari burung derkuku di bawah pohon jati. Dan tanpa ragu, Nyai Dipo menuruti petunjuk itu. Ia menemukan burung tersebut dan merawatnya dengan penuh kasih. Waktu pun berlalu. Di tempat lain muncul seorang pejuang hebat, Raden Mas Said. Ia dikenal sebagai Pangeran Sambernyawa, pejuang gigih yang tak kenal menyerah. Kala itu, di tengah hutan, ia mendengar suara burung derkuku yang aneh. Kur-tuku-ku-ku-ku, kur-tuku-ku-ku. Ia mengikuti suara itu selangkah demi selangkah, hingga akhirnya sampai di sebuah pesanggerahan. Di sanalah ia bertemu dengan Nyai Dipo. Nyai Dipo menceritakan wangsit yang ia terima tentang burung derkuku dan tentang seorang kesatria yang akan datang untuk melanjutkan perjuangan. Dan saat itu juga Nyai Dipo yakin bahwa kesatria itu adalah Raden Mas Said. Raden Mas Said pun merasa bersyukur. Ia percaya bahwa adalah tanda harapan baru, dan dari sanalah lahirlah sebuah nama Karanganyar yang berarti tempat tumbuhnya harapan baru. Sejak saat itu, daerah tersebut dikenal sebagai Karanganyar dan menjadi awal berdirinya kota yang kita kenal sekarang.
Dewan juri dan teman-teman, dari cerita ini kita belajar bahwa perjuangan tidak selalu mudah dan tidak selalu langsung berhasil. Namun harapan tidak boleh hilang. Seperti Nyai Dipo yang tetap percaya pada petunjuk Tuhan, dan Raden Mas Said yang terus berjuang tanpa menyerah. Kita juga harus memiliki keyakinan, keberanian, dan semangat untuk menghadapi kesulitan. Karena dari situlah akan lahir harapan baru dan masa depan yang lebih baik. Demikianlah kisah asal mula Kota Karanganyar. Dari saya cukup sekian. Di laut banyak kerang, mohon maaf jika ada kurang. Dewan juri dan teman-teman, awan biru indah warnanya. Terima kasih sudah mendengar dengan seksama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.